Mitigasi bencana banjir kelompok A kelas genap. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide pertama yaitu pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa atau suatu keadaan terendamnya suatu daerah atau daratan dikarenakan volume air yang meningkat. Banjir juga termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi. Faktor penyebab terjadinya banjir yang paling utama yaitu curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, penebangan liar sehingga tidak adanya pohon yang dapat menyerap air dan air langsung mengalir ke permukaan. Kemudian, alih fungsi hutan yang dijadikan bangunan sehingga kurangnya daerah resapan air dan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Pembangunan rumah di bantaran sungai mengakibatkan sungai menjadi menyempit, sehingga debit air tidak dapat tertampung. Ditambah lagi banyaknya sampah di sungai dapat menghambat laju air di sungai. Air kiriman daerah lain. Di hulu terjadi penebangan liar, lahannya untuk dijadikan perumahan, villa, kantor, dan sebagainya. Akibatnya, kurang adanya daerah resapan air dan air langsung mengalir ke permukaan. Ditambah lagi sungainya menyempit dan banyak sampah, menjadikan daerah hilir banjir. Contoh daerahnya yaitu Jakarta, dapat air kiriman dari Bogor. Dan yang terakhir yaitu sedimentasi. Terjadinya sedimentasi di sungai membuat sungai menjadi dangkal, sehingga berkurangnya daya tampung sungai dan mengakibatkan terjadinya banjir. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis banjir. Yang pertama ada banjir cilencang yang terjadi ketika sistem drainase atau pembuangan massa air yang ada gagal menyerap air hujan yang deras dengan debit atau aliran air yang begitu besar. Yang kedua ada banjirop disebabkan naiknya atau pasang air laut yang masuk ke daratan di sekitarnya. Yang ketiga ada banjir bandang disebabkan curah hujan yang tinggi atau bisa juga karena bendungan air yang jebol. Yang keempat ada banjir lahar, hujan lebat turun terbawa air dan lahar dingin serta material gunung api yang disebabkan letusan gunung berapi. Yang terakhir ada banjir lumpur. Banjir ini merupakan jenis banjir yang disebabkan oleh lumpur, contohnya banjir lumpur Lapindo. Pada slide keempat disebutkan bahwa terdapat 5 tanda-tanda akan terjadinya banjir. Yang pertama, terjadinya hujan lebat di hulu. Yang kedua, air sungai menjadi air keruh. Ketiga, air sungai mengalami kenaikan debit air. Yang keempat, terjadinya letusan gunung api atau banjir lahar. Dan yang kelima adalah terjadinya air laut pasang atau banjir. Ya, selanjutnya yaitu mitigasi bencana banjir untuk prabencana atau mengetahui istilah peringatan sebelum terjadinya banjir, siaga 1 sampai dengan siaga 4. Yang harus dilakukan yaitu menyiapkan asuransi keluarga, kendaraan, dan barang berharga lainnya, kemudian menyimpan dokumen penting di tempat yang aman, lalu hindari membangun di tempat yang rawan banjir, kemudian menempatkan stop kontak atau colokan listrik di tempat yang agak tinggi, tidak di lantai ataupun di bawah. Lalu untuk mengetahui rute evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, supaya lebih mudah untuk mencari tempat yang mana yang aman sekiranya dari banjir, kemudian rutin membersihkan saluran air dan membuat sumur, resapan, dan tanggul. Baik, lanjut ke materi selanjutnya ada mitigasi saat bencana banjir terjadi. Yang pertama, simak selalu informasi dari berbagai media setempat atau petugas tempat. Kemudian yang kedua, melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. 3. Apabila melakukan evakuasi, hendaknya berpegangan dengan tali atau tongkat dan tidak menyentuh barang yang bermuatan listrik. Kemudian yang keempat, letakkan barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan tidak terjangkau oleh air. Kemudian yang 5, apabila harus evakuasi, amankan rumah, misal digembok atau dikunci dan cabut semua peralatan listrik. Kemudian yang ke-6, siapkan penampungan air bersih untuk berjaga-jaga jika kehabisan air bersih. Dan yang terakhir, jangan mengemudikan kendaraan. Dan pasca bencana banjir. Yang pertama, membersihkan tempat tinggal dan lingkungan dari sisa kotoran. 2. Simak berita dan informasi mengenai banjir di lingkunganmu. 3. Buang makanan yang terkontaminasi banjir. 4. Perbaiki sarana dan prasarana. 5. Perbaikan penataan ruang. 6. Datang ke tenaga kesehatan. 7. Datang ke psikologi untuk menghilangkan trauma. 8. Waspada dengan instalasi listrik. Ke-9. Hindari air banjir karena kemungkinan terkontaminasi dengan zat bahaya. Dan yang ke-10. Memeriksa keadaan air bersih.